Ya, Kak. Nggak ada. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Untuk yang nomor 5 ini, saya bacakan dulu. Kawat peki panjangnya 75 cm. Digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnet homogen sebesar 0,5 Tesla seperti gambar di bawah. Tentukan besar dan arah arus induksi pada kawat peki jika hambatan R itu sama dengan 0,02 ohm, gitu ya, 0,02 ohm. Untuk mengerjakan ini gambarnya ya, ini gambarnya. Untuk mengerjakan soal kayak gini, kita harus tentukan dulu arahnya, arah dari arus induksinya. Caranya kayak mana? Caranya yang kayak saya kasih tahu tadi ya, pakai jempol, 4 jari, sama telapak tangan. Oke, kita mulai tentukan arahnya dulu. Jempol kita ke kanan, terus 4 jari kita ke belakang. Otomatis arah arusnya itu akan ke bawah kan? Akan ke bawah sini. Saya tambahkan nih garis. Nah, ini arah arusnya itu bakal ke bawah gitu. Kalau misalnya kita pakai cara yang saya kasih tahu tadi, jempolnya itu ke kanan, ke arah V, 4 jarinya itu ke arah B, yaitu ke belakang, terus kita lihat telapak tangan kita arahnya ke bawah. Berarti arah arusnya itu dari P ke Q kan? Setelah kita dapat arahnya, P ke Q ini, kita mulai cari nilai dari I-nya. I-nya bisa langsung pakai rumus BLV per R ya, biar cepat. Jadi kita bisa langsung pakai rumusnya BLV per R. Nanti kita dapat arusnya itu 37,5 ampere. Dan arahnya itu dari P ke Q. Jadi bukan arah ke bawah atau ke atas, tapi tulisannya P ke Q. Gitu. Ini yang paling enak sih menurut saya. Karena simple. Rumusnya pendek juga. Dimana untuk yang nomor 5 ini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Kak. Boy, luar biasa sekali mbaknya ini, sangat antusias dan cepat memahami. Oke, ini soal berikutnya masih dari PPT. Dia memang bahasa Inggris ya. Calculates the inductance of the solenoid if it contains 300 turns. Its length is 25 cm and its cross-sectional area is 4 cm square. Calculates the self-induced EMV in the solenoid if the current it carries decreases at the rate of 50 ampere per second. Oke, jadi hitunglah induktansi pada solenoida yang memiliki 300 lilitan atau kumparan dengan panjang 25 cm dan luas permukaannya atau area yang dicangkupnya adalah 4 cm kuadrat. Hitunglah induktansi diri gitu ya, induktansi diri pada solenoida jika arus yang dibawa itu mencapai rentang 50 ampere per second. 50 ampere per second. Jadi untuk soal yang kayak gini, kita harus cari L-nya dulu ya, atau induktansinya dulu. Untuk mencari induktansinya, itu pakai rumus yang ini, N kuadrat mu 0 A per L. Ini untuk solenoida ya. N kuadrat mu 0 A per L. N-nya itu 300. Mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat minus 7. A-nya itu 4 kali 10 pangkat minus 4. Gitu ya. Jadi ini diubah ke meter kuadrat. L-nya atau panjang dari solenoidanya itu adalah 25 cm. Kita ubah ini ke meter, jadinya 25 kali 10 pangkat minus 2.
Baru kita kalikan aja, sehingga nanti dapat, yaitu 5,76 kali 10 pangkat minus 5 Henry. Gitu. Jadi kita dapat nilai dari induktansinya itu 5,76 kali 10 pangkat minus 5 Henry. Terus, gagal induksinya, untuk yang, induktansi dirinya, ini induktansi diri ya, jadi saya tambah lah. Jadi, mu L, biar ada bedanya. Ini juga mu L. Ini adalah induktansi diri. Rumusnya induktansi diri itu adalah min L dI dt. Min L dI dt. Karena dia nggak memiliki fungsi waktu, maka kita ubah dia menjadi bentuk I per T aja. Gitu. Kenapa jadi I per T aja? Karena nggak ada selisih juga di antaranya. Antara I sama T juga nggak ada selisih, jadi langsung aja I per T. Gitu. Terus kita bisa dapat induktansi dirinya itu nanti tinggal kita masukkan min 5,76 pi kali 10 pangkat minus 5 dikali I per T. I per T itu adalah yang ini. Arus yang dibawa. Jadi I per T itu adalah 50 ampere per second ini. Ini adalah I per T-nya. Baru dikali, nanti dapat hasil akhirnya adalah minus 288 pi kali 10 pangkat minus 5 volt. Jadi seperti itu aja. Untuk yang nomor 6. Sampai yang nomor 6 ini ada yang mau ditanyakan? Kalau semisal ada selisihnya berarti pakai yang delta itu ya? Iya, pakai delta kalau ada selisihnya. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Kak. Nggak ada? Oke. Terlanjut. Ini saya kasih epsilon L aja ya. Oke. Enggak. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi 10 millihenry inductor carries a current I equal to I max since omega t with I max equal to 5 ampere and omega parts 2p equal to 60 hertz. What is the self-induced MV as a function of time? So, jadi ini memiliki induktansinya atau induktornya itu 10 mH. Jadi itu L-nya itu 10 mH ya. Terus dia itu membawa sebuah arus I dengan I-nya itu masih dalam fungsi waktu. Jadi I-nya itu masih dalam fungsi waktu, yaitu I sama dengan I max sin omega T. Dengan I max-nya itu sama dengan 5 ampere dan omega per 2pi atau frekuensinya itu sama dengan 60 Hz. Ini frekuensi ya, rumusnya frekuensi. Sama dengan 60 Hz. Ini ditanya induktansi dirinya. Jadi yang ditanyakan adalah induktansi dirinya.
Untuk mencari induktansi dirinya, kita harus cari dulu besar dari omeganya. Karena kita harus mengganti yang di sini menjadi, kita harus mencari omega untuk mengganti yang di sini. Gitu. Karena F-nya itu sama dengan 60 Hz dan F itu sama dengan omega per 2 pi, maka kita bisa dapat omega itu nanti sama dengan 120 pi radian per second. Dari situ. Setelah kita dapat omega, kita langsung masukkan di rumus induktansi dirinya. Jadi epsilon 0 sama dengan, epsilon L sama dengan min L dI dt, gitu. Karena I-nya itu adalah fungsi waktu, maka dia masih dalam bentuk turunan d dt, gitu ya. L-nya kita masukkan, yaitu 10 mH ini, kita ubah ke Henry ya, kita ubah ke Henry, jadinya tinggal min 10 kali 10 pangkat min 3, D, baru I-nya kita masukkan, 5 sin 10 pt gitu ya. Jadi I max-nya diganti 5, omeganya diganti sama 120 pi gitu. Per dt. Ini ada note lagi. Note, jika U sama dengan sin AT gitu ya. A ini adalah nilai konstanta, maka du dt itu adalah A cos AT gitu. Ini ada note-nya. Sudah saya bikinkan. Sehingga kita bisa dapat epsilon L-nya itu sama dengan min 10 kali 10 pangkat minus 3 dikali sama A-nya dulu ya, I max-nya dulu ya, 5, dikali sama omeganya, yaitu 120 pi. Ini harusnya ada pi-nya ini. Saya lupa tambahin, ini harusnya ada pi-nya. Cos 120 pi T, gitu ya. Terus, kita kalikan aja, nanti dapat hasilnya adalah min 6 pi cos 120 pi T, satuannya volt ya. Satuannya volt. Jadi kalau misalnya turunannya sin itu kayak gini, harusnya kalian sudah paham kalau turunannya trigonometri, karena itu pelajaran kalkulus. Jadi kayak gini aja. Untuk yang nomor 7 ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan atau ada yang dibingungkan. Nanti biar saya jelaskan lagi. Gimana? Nggak ada? Bisa diulang yang DL itu, Kak? Yang DL? Iya. Itu DI. Oh, DI. Maaf. Iya. Ya, maksudnya itu yang dapat dia 5 sin 120 pt. Jadi, I itu, oke, saya tuliskan aja. Ya. Jadi, besarnya I itu apa? I itu sama dengan I max sin omega T kan? Terus, kita kan sudah dapat nilai dari I max-nya berapa, omeganya berapa. Jadi kita bisa langsung masukkan aja nilai-nilainya. Sehingga tinggal I itu sama dengan 5 sin omeganya itu 120 pi ya. Sin 120 pi dikali T. Gitu. Jadi dari situ, Mbak. Ya, Kak, saya tadi nggak lihat yang di soal. Oh iya, tetap apa. Oke, dari situ ya. Nanti di sini kan ini kan I ya. I-nya itu diganti sama yang I sudah kita kasih nilainya. Baru kita turunkan biasa. Ini masih materi yang sangat sederhana. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang nomor 7?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Gimana? Ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada? Atau bingung mau nanya apa? Gimana? Kak, bisa balik ke slide-nya lagi tadi, Kak? Iya, silakan. Yang mana? Ini Bukan, slide-nya maksudnya penjelasan barusan. Penjelasan yang barusan. yang ini. Iya. Mau saya jelasin lagi ya? Halo? Boleh deh, Kak. Oke. Bisa, Kak. Bentar. Oh, tukarkan gua. Oke. Jadi kita saya jelasin lagi ya. Jadi ini soalnya kalau kalian artikan sebuah induktor dengan besarnya itu 10 mH membawa sebuah arus I. I-nya ini masih dalam fungsi waktu ya. I-nya itu sama dengan I max sin omega T. Gitu. Jadi dia masih dalam fungsi waktu. Terus dengan I max-nya itu bernilai 5 ampere dan ini harusnya frekuensi ya. Tapi dirumitkan jadi omega per 2 pi, gak apa-apa. Masih bisa dipahami. Oke, saya lanjut. Dengan frekuensi itu sama dengan 60 Hz. Gitu. Jadi frekuensinya itu sama dengan 60 Hz. Berapa induktansi dirinya? Gitu ya, induktansi dirinya sebagai fungsi waktu. Gitu. Jadi jawabannya ini masih dalam bentuk ada T-nya. Oke, step pertama atau langkah pertama kita harus mencari dulu besar dari omeganya. Kenapa kita harus cari omeganya? Agar yang ini awalnya masih fungsinya I max dan sin omega T itu menjadi angka juga. Kecuali T-nya ya, kecuali T-nya. Kita sudah tahu nih kalau frekuensinya itu sama dengan 60 Hz. Dan rumusnya frekuensi itu adalah omega per 2 pi. Berarti kita bisa dapat nanti omeganya itu sama dengan 120 pi. Kenapa bisa jadi 120 pi bagi kalian yang bingung? Ini saya tuliskan ya. Kan frekuensi itu 60 ya, 60 Hz sama dengan omega per 2 pi kan. Kalau misalnya kalian mau dapati omeganya berarti kan tinggal untuk dapati omega berarti itu sama dengan 2 pi dikali sama 60 kan. Makanya bisa jadi dapat 120 pi radian per second. Itu untuk dapati omeganya. Terus setelah dapat omega diapain? Setelah dapat omega tuh setelah dapat omega kita ganti I yang masih dalam fungsi I max dan sin omega T ini menjadi I yang sudah ada angkanya. Jadi I max-nya kita ganti jadi 5, omeganya kita ganti sama yang kita dapatkan tadi. Gitu. Terus setelah kita dapat I-nya, kita masukkan di rumus induktansi dirinya. Jadi epsilon L itu sama dengan min L DI dt. Ini DI ya, arus, bukan panjang. Gitu. I-nya yang kita pakai yang I sudah kita kasih angka, habis itu kita turunkan berdasarkan waktu, nanti kita dapat nilainya segini. Gitu. Jika ini ada angka awal juga ya, jika dia ada angka awal, misal nih B gitu,
maka dia jadinya AB cos AT gitu. Kalau misalnya ada angka lain di depannya. Seperti itu. Sehingga kita bisa dapat epsilon L-nya itu sama dengan min 10 kali 10 pangkat minus 3 kali 5 kali 10 pangkat minus 1 10 pangkat minus 1 kali 5 kali 120 pi cos 120 pi T. Baru kita kalikan biasa, nanti dapatnya adalah min 6 pi cos 120 pi T. Satuannya volt. Gimana? Saya nggak tahu tadi siapa yang nanya. Jadi gimana? Paham kah?